Apakah rumah kalian berhantu? Apa saja yang biasanya menunggu rumah tersebut? Simak penjelasannya. Hai Sobat Asik, seperti biasa di malam Jumat kita akan berdialog bersama Ki Dadang dan bersama saya Temi. Oke, jadi Ki, sebenarnya aku mau curhat ini Ki. Jadi gini, temen aku nih kan baru beli rumah nih Ki ya. Nah, ternyata setelah beberapa hari dia nempatin rumah ini, itu tuh dia kayak menemukan suatu kayak mengalami suatu keanehan gitulah, kayak misalnya entah suara-suara aneh, terus kayak ya dia ngerasa kayak ada yang ngawasin gitu loh Ki. Nah itu kira-kira gimana ya Ki kalau kasus yang kayak gitu tuh, apakah memang rumah itu ada penunggunya gitu kan, atau itu kayak ya udah itu kayak cuman perasaan kita aja gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih memang kalau rumah yang ada penunggunya gitu? Jadi memang rumah itu suatu tempat itu kalau agak lama nggak dihuni ya pasti itu datang tuh makhluk itu datang. Nah misal 3 hari ditinggal itu kadang ada yang mau loh. Jadi cuma 3 hari itu ada yang mau masuk, tapi nggak lama sih, kadang nanti kalau orangnya balik dia pergi lagi. Dan tapi dia kalau bertamu doang gitu ya bisa jadi, cuman kalau yang udah lama misal nggak dipakai pasti ada itu. Berarti kalau kayak rumah kosong misalnya bertahun-tahun itu udah banyak penunggunya gitu ya, bisa banyak, bisa satu yang kuat ya juga bisa. Biasanya tuh kayak makhluk, maksudnya yang nunggu ini makhluk gaib gitu kan. Maksudnya kayak dalam bentuk apa? Apakah kan waktu itu kita sempat ngomongin tentang setan, jin gitu ya. Nah yang biasa menempati satu tempat atau satu rumah begini kayak atau gedung lah taruhlah, itu biasanya setan atau jin? Ya biasanya itu setan, karena yang menggoda itu setan kebanyakan sih. Misal genderuwo, apa kuntilanak, apa pocong, ya sebangsa itu. Pocong itu juga suka mendiami satu tempat gitu ya? Ada yang mendiami, ada yang juga di pohon pisang. Kadang itu di pohon pisang yang pohon pisang itu rawan untuk ditinggali. Ya kalau di tempat yang di desa gitu, kayak di kebun gitu. Di kebun itu banyak. Nah itu biasanya kenapa sih Ki kok setan itu suka kayak mendiami satu tempat gitu? Kenapa dia, kalau kayak kita kan manusia kita suka traveling ya kan, kita kan bosen gitu satu tempat. Nah ini kenapa ada yang setan yang menunggu satu tempat itu sampai maksudnya diusir, kadang ada pengusiran kayak tempat yang dibersihin gitu kan, itu kan dia nggak mau pergi gitu. Kenapa itu? Ya sama aja, dia kan juga merasa nyaman. Misal di suatu pohon ada genderuwo, misal pohon sawo ya, itu ya udah emang dia udah mengaku udah lama, ratusan tahun mungkin udah di situ, tempatnya yang nyaman di situ. Kayak kita lah, kayak Mbak Temi di tempat ini udah nyaman, tiba-tiba ada orang yang musirnya itu enggak tiba-tiba Satpol PP langsung. iya bisa. Ya seperti itu, karena dia udah merasa memiliki kan pohonnya dari kecil, dia udah wah ini bakal jadi tempat kok ini. Udah ditandain gitu. Iya udah ditandain. Nah kalau kayak tadi kan ini aku pernah dengar juga tadi Ki Dadang nyebut soal genderuwo yang mendiami pohon sawo. Apakah memang selalu pohon sawo atau bisa pohon yang lain? Oh bisa lainnya, kadang di bambu-bambu, kalau di desa-desa kan banyak bambu. Tapi pohon sawo yang besar itu dia mungkin suka kali ya, menurut saya dia itu kebanyakan kalau ada pohon sawo besar, ruangnya agak singup apa sih? Singup ya, sungup apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Inggrisnya apa ya?
Nah itu lebih jadi kayak lebat gitu ya Ki? Ya, rimbun agak kelihatan gelap, cahaya kurang, pasti itu pasti didiami. Masuk ya. Nah itu kan apa kalau kayak genderuwo yang mendiami pohon dengan yang mendiami rumah itu sebenarnya lebih bahaya mana Ki? Oh, kalau bahayanya ya, sih kayak ada nggak sih kayak ke tingkat tingkat keserangan? Ada. Jadi ini berlaku untuk semua, nggak cuma genderuwo ya. Jadi setan itu juga ada level-levelnya. Ada level kayak main PUBG ya. Misal setan yang umurnya cuma 80, pasti dia takut sama umur yang 200 tahun seperti itu. Sama juga kayak dukun yang ngusir setan. Kalau setannya memang lebih kuat dari dukunnya, pasti dukunnya nggak bisa ngusir gitu, sama aja. Jadi tergantung level ilmunya. Jadi kalau orang-orang kuno, orang zaman dulu nyebutnya, oh ilmunya tua gonmu gitu, tua-tuaan gitu ya. Subtitlenya di sini ya. Oke. Oh jadi kalau kayak tapi itu berlaku untuk semua setan ya? Setan iya. Enggak, pocong juga pocong ada sama tingkatannya juga. Semua level-levelnya gitu. Pocong sama genderuwo sama kuntilanak sama. Nah, kalau kayak kalau kayak kasus temenku tadi dia pindah rumah baru kok, tapi terus dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, maksudnya kayak ada gangguan-gangguan dari makhluk lain. Nah kalau kayak gitu tuh sebaiknya seperti apa tuh Ki? Oh, sebaiknya kalau datang di rumah baru pasti didoain ya. Didoain kalau bisa, kalau dia memang merasa wah kalau doa saya ini kurang karena saya nggak orang yang dekat sama Tuhan, ya udah manggil aja. Kalau manggil orang, ya orang Kristen ya panggil pendeta, Muslim panggil Pak Ustadz atau Kiai gitu. Untuk mengusir gitu. Ya mendoakan kalau ada, kalau nggak ada ya mendoakan, karena itu kan baik untuk membuka aura di situ biar lebih positif. Iya, terus kalau ada ya diusir sekalian. Itu pengusiran apa ya? Setan yang mendiami rumah itu beresiko nggak sih? Maksudnya kalau misalnya dilakukan, nanti kita kayak temanku tadi mengalami hal-hal yang nggak enak, terus habis itu dia panggil orang yang berilmu, taruhlah kalau misalnya Muslim ya berarti panggil Pak Ustadz untuk mendoakan rumahnya supaya rumahnya ini auranya lebih positif. Nah itu tuh ada kayak kalau misalnya memang ada makhluk yang mendiami, nah itu apakah ada resikonya gitu nggak Ki untuk melakukan pengusiran ya? Harusnya sih kalau kita manggil orang yang dekat, orang yang beragama, enggak, karena pasti kuasa Tuhan lebih kuat daripada setan, pasti. Yang penting pakainya itu pakai ilmu agama ya. Ya kalau dukun ya bisa jadi nyerang dukunnya tadi gitu, karena kan tingkatan ilmu dukun kan bisa diukur. Ada jaminan bahwa si makhluk ini nggak akan kembali lagi. Tiba-tiba dibalik lagi berapa waktu kemudian gitu. Bisa jadi juga seperti itu, ada kasus gitu. Ya. Nanti diusir lagi. Kalau orang yang tahu nanti ditanya dulu, ini kamu maunya apa gitu. Terus juga Ki, kalau misalnya kita nggak usir itu sebenarnya nggak apa-apa, atau lebih baik ya kita panggil orang pintar gitu untuk melakukan pembersihan. Orang benar profesor. Ya. Nggak, maksudnya orang yang pintar beragama gitu. Gini, kalau terserah yang nempatin aja. Kadang kan ada yang merasa bisa jika. Ada yang merasa malah hal kayak gitu saya nggak percaya, saya biasa aja. Ya nggak usah. Tapi yang jelas tadi masuk ke rumah baru alangkah baiknya gitu. Itu kalau misalnya nih Ki, sebelum kita pindah kan otomatis kita kan sebelum menentukan rumah ini aku mau tempatin, nah itu kan pasti kita kan kayak survei dulu gitu kan. Nah ketika kita masuk ke rumah gitu, misalnya memang rumah itu atau ruangan itu ada penghuninya, penghuni dari alam lain itu, kita bisa kayak kita bisa
bisa tahu nggak sih, maksudnya kayak biasanya tuh untuk mengetahui kalau oh ruangan ini ada nggak beres, nah itu bisa nggak sih kalau orang awam seperti kita, seperti aku ini gitu. Kalau Ki Dadang kan mungkin begitu lewat aja udah langsung lewat baunya aja, gitu udah kan. bau. Nggak, jadi kalau gimana ya, susah juga loh. Kalau orang awam tapi yang Sensitif. tahu, yang percaya kayak gitu, mungkin dia bisa, tapi orang awam yang udah nggak percaya, gitu ya. bodo amat, ya pasti dia nggak Skeptis tahu juga. Nanti nunggu kalau udah diganggu baru, wah ternyata setan itu ada, ya kamu itu salah satunya. Jadi balik lagi ke kita juga ya, kalau kita memang percaya kayak hal-hal seperti itu ya mungkin kita ada kayak lebih sensitif gitu ya kalau memang ada. Memang kan hal gaib itu memang kita harus percaya, cuman nggak boleh takut gitu aja. Ya, Kalau hanya takut kepada Tuhan gitu iya ya. kalau nggak percaya ya berarti dia juga nggak percaya sama Tuhan, orang nggak kelihatan juga sama Iya, aja. betul. Oke, baik Ki. Jadi mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat kali ini ya. Kita dialog bersama Ki Dadang tentang hantu penunggu suatu rumah. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi tentang hantu penunggu gedung lain mungkin ya Ki ya, kayak penunggu sekolah gitu kan atau yang lain. Nah, ini jadi teman-teman kita intinya adalah kita harus percaya bahwa memang hal gaib itu ada, tapi kita tidak perlu takut seperti itu ya Ki, karena kita harus hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Baiklah Sobat Asik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tunggu lagi dialog bersama Ki Dadang lainnya di malam Jumat yang lain.